Selanjutnya, Bapak Ibu mohon perhatiannya untuk memasuki inti acara pada kuliah umum pagi hari ini, yaitu adalah pemaparan materi oleh narasumber Bapak Haji Jujur Rukman SPMP, yang insya Allah akan dimoderatori oleh sosok yang luar biasa. Moderator kita pada hari ini yaitu adalah Bapak Dr. Ateng Supriyatna MSI. Beliau adalah dosen biologi yang lahir di Garut pada tanggal 13 April tahun 1977. Beliau mengenyam pendidikan terakhirnya atau pendidikan doktor di Institut Teknologi Bandung dan mengambil program studi biologi dan dinyatakan lulus pada tahun 2017. Penelitian terakhir yang beliau lakukan adalah induksi tunas porang dan penambahan NAA dan BAP secara in vitro pada tahun 2022 yang sekarang sedang berjalan. Dan juga induksi halus tanaman porang dengan penambahan IAA secara in vitro pada tahun 2022 yang saat ini juga sedang berjalan. Dan seminar terakhir yang beliau ikuti adalah third course pengabdian masyarakat metode asset based community development atau yang disingkat menjadi ABCD pada tahun 2020 serta seminar internasional green technology pada tahun 2021. Maka untuk itu berjalannya acara inti pada hari ini saya akan serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Dr. Ateng Supriyatna MSI, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah aman, Pak. Terdengar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah karena kita semua diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menuntut ilmu ya, khususnya di bidang biologi. Walaupun kita pada hari ini sedang terus mengalami pandemi yang terus meningkat, gitu ya, tapi kita tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya di biologi ini, khususnya tentang kultur jaringan. Jadi perlu saya informasikan bahwa kuliah umum ini diwajibkan bagi mahasiswa biologi ya, dari semester 1 sampai semester 8 seperti itu, dan juga terbuka untuk umum bagi kawan-kawan di agrotek seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu dan yang sudah hadir dan para mahasiswa yang berbahagia. Mari kita ikuti kuliah umum ini sebagai bekal kita ya untuk lebih memantapkan lagi bagaimana kultur jaring itu bisa dilakukan. Jadi sebuah keniscayaan bahwa memang kebutuhan ini sebagai prolog saja ya, bahwa kultur jaring ini memang sangat dibutuhkan saat ini gitu ya, dan memang perbanyakan tanaman ini hari ini memang tidak lepas dari kultur jaringan. Ya kita tahu bahwa swasembada pangan Indonesia itu kan Indonesia sangat membutuhkan sekali berbagai jenis tanaman untuk kebutuhan pangannya gitu ya. Karena masyarakat Indonesia kan sangat banyak, sementara penyediaan plasma nutfah itu belum memuaskan. Maka yang terjadi adalah impor. Gitu. Yang dirasakan hari ini adalah kedelai, gitu. Sehingga para perajin tempe dan tahu sekarang demo. Sekarang di rumah saya juga nggak ada tukang tahu nih, tukang tempe. Dia mau 3 hari katanya, gitu. Karena kedelainya mahal. Nah, ini sebuah tantangan ya buat para mahasiswa ini untuk lebih bagaimana sebetulnya memperbiak tanaman itu ya. Nah, akan dipaparkan lebih jauh lagi oleh yang terhormat Bapak Haji Juju. Sebelumnya akan saya sampaikan terlebih dahulu profil atau kurikulum vitae dari Pak Dr. Juju. Oke, Pak Dr. Juju ini lahir nama lengkapnya Haji Jujur Rukman SPMP
ya, kemudian pilar-pilarnya itu ya SPMP, dan sekarang sedang menjabat sebagai kepala unit pelaksana teknis balai benih kentang di Pangalengan, Jawa Barat. Seperti itu. Kemudian ini adalah riwayat pengalaman kerjanya dan riwayat pelatihan teknis. Dan sekarang Pak Juju ini sedang menyelesaikan studi S3-nya dalam bidang manajemen, gitu Pak ya. Jadi kalau lihat dari profil pendidikannya, Pak Juju ini ahli dalam budidaya pertanian, seperti itu Pak ya. Mungkin nanti ilmu-ilmunya bisa disampaikan, diteruskan kepada kami. Kemudian itu yang tentang profil tentang Pak Haji Juju ya. Mudah-mudahan kita bisa melihat ya, pengalaman beliau dari mulai pendidikan sampai riwayat pekerjaan dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Pak Juju. Saya sapa dulu ya, Pak Haji Juju. Damang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sunda Pak ya? Ya, Sunda asli Pak, orang Bandung. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Posisi sekarang di kantor Pak atau di rumah? Saya masih di kantor Pak, di kantor. Alhamdulillah. Kantor. Ya. Baik, kami mengundang Bapak untuk berbagi ilmu sharing kepada mahasiswa kami di biologi, khususnya tentang pemulihan tanaman gitu ya. Bagaimana kiat-kiat atau image jaringan susah itu tolong diinikan seperti itu Pak ya. Kami memiliki waktu sekitar 60 menit untuk Bapak ya untuk pemaparan materinya. Selebihnya nanti akan kita diskusi. Saya persilahkan Pak Muna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya pribadi bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu semua melalui Zoom meeting secara online. Mudah-mudahan silaturahim ini memberikan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Dekan, kemudian Bapak atau Ibu jurusan biologi, serta Bapak moderator, dan para dosen atau para mahasiswa dan mahasiswi yang bergabung pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan kuliah umum. Sebelumnya saya akan menyampaikan ada 3 bagian yang saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai profil Balai Benih Kentang Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Kecamatan Pangalengan, Desa Sukamana. Kemudian yang kedua saya akan menyampaikan mengenai bagaimana pengembangan teknologi inovasi kutub jaringan yang dilaksanakan selama ini. Dan yang ketiga mengenai kegiatan strategis yang sedang dikembangkan di Balai Benih Kentang Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, serta para mahasiswa, mahasiswi yang saya hormati, jadi kita santai aja ya Pak Moderator, relax saja ya. Jangan terlalu serius-serius gitu, beli hilap beli. Semua orang Sunda itu campur gitunya, mahasiswanya campurnya. Oke, saya akan coba di-share dulu ya materinya. Udah kelihatan Bapak Ibu? Udah muncul? Sudah Pak. Ya, oke. Oke. Bentar ya. Ujungnya. Oke. Ini mengenai saya sampaikan profil dan teknologi inovasi pengembangan benih kentang di UPTD Balai Benih Kentang Provinsi Jawa Barat. Ya. Kemudian sebelumnya
saya sampaikan, ini profil singkat saja, bahwa Balai Benih Kentang ini adalah usianya sudah 30 tahun, didirikan, dibangun oleh JICA tahun 90, ya, kemudian tahun 92 diresmikan oleh Menteri Pertanian, dan mulai eksis tahun 92, dan Jepang di sini berakhir sampai tahun 2010 kalau tidak salah, ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Balai Benih Kentang ini masih eksis, ya. Mudah-mudahan dukungan dari semua agar keberadaan Balai Benih Kentang Provinsi Jawa Barat, ya, itu berkembang terus, dan alhamdulillah saya dipercaya pimpinan oleh Pak Gubernur dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat untuk memimpin di Balai Benih Kentang ini. Ya. Ini tugas pokoknya, ya, mengembangkan benih penjenis, benih dasar, kentang, serta benih pokok. Ya, itu intinya, mengembangkan benih penjenis, benih dasar, dan benih pokok untuk ketersediaan benih di Jawa Barat, bahkan nasional. Karena pada waktu itu cuma satu di Indonesia dan di Asia Tenggara, itu Balai Benih Kentang yang dibangun oleh JICA yang berlokasi di Pengalengan. Kemudian, Bapak sekalian, kegiatan yang terpusat pada saat ini yaitu kegiatan intinya itu mengenai teknologi menghasilkan benih sumber yang bebas virus, ya, melalui perbanyakan benih bersumber sisa kultur meristem in vitro. Yang kedua, penerapan IoT, Internet of Things, pada second house A untuk menghasilkan kelas benih kentang G0, kemudian dengan inovasi teknologi aeroponik, ya, untuk menghasilkan benih kentang G0 dengan produktivitas itu 10 kali lebih banyak dibandingkan yang biasa. Yang 4 itu dengan pendekatan konvensional untuk menghasilkan G0, ya, dan G1, serta yang kelima dengan teknologi perbanyakan benih kentang dengan irigasi tetes, ya, untuk menghasilkan G1. Itu yang sedang digarap pada saat ini. Kemudian ini kenapa ada Balai Benih Kentang di Indonesia? Yang pertama itu karena ketersediaan benih stok, ya, yang berkualitas itu sangat jarang dan dengan kualitas rendah. Dan pada waktu itu petani kita di Indonesia, di Jawa Barat, di Bandung, dan di Pengalengan itu hampir semua menggunakan benih impor dari Eropa, dari Jepang, dari Belanda, dari Jerman, ya. Kemudian yang kedua, teknik budaya kita masih konvensional, ya, dan juga kentang itu hanya cocok untuk dataran tinggi. Saya sekarang berada di lab ini, posisi saya di laboratorium butuh jaringan sengaja supaya nanti memudahkan untuk mengambil preparat Pak Moderator. Contoh ini misalnya, gitu ya, ini panletnya, gitu kan. Saya mengambil posisi di laboratorium ini, ya. Dan perlu juga diketahui bahwa kentang ini tumbuh hanya dataran tinggi saja yang optimal. Ketinggian kami di sini 1450 di atas permukaan laut. Jadi sekarang Pak Moderator dingin ini teh. Bu Dekan ini tiris gitu, Bu, di Pengalengan. Kalau di Bandung pasti hangat lah, gitu kan. Kemudian yang lainnya juga, kentang itu sangat mudah terserang oleh OPT, oleh organisme pengganggu tumbuhan. Itu sebagai landasan awalnya. Ini sekilas, ini bangunan-bangunan sarana yang ada di kami, Bapak sekalian, ya, juga para mahasiswa dan mahasiswi, ya. Kemudian ini adalah ada gedung kantornya, ada ruang trainingnya, ada guest house-nya, ada lecture house-nya, ya. Kemudian ini ada asramanya, ada perumahan, ada second house A 9 unit, ya, second house B 11 unit, ya. Kemudian ini dari dari udara, ya, kita coba dipotret, ya, semacam ini, ya. Kemudian ini juga kelengkapan kami, ya, sana yang ada di kami, ya, ada gudang, ada menara, ya, dan kami juga ada tempat-tempat olahraga, badminton, tenis meja, ya, juga futsal juga ada di kami, ya. Ini adalah lahan-lahan, ya, hanyalah cuma 7,16 hektar, ya, ditambah sapel di Narogong, Pengalengan, dan di
mana dan di Garut ya. Kemudian ini lahan. Nah, ini bagi mahasiswa yang belum tahu tanaman kentang, saya khawatir nih Pak Moderator ada mahasiswa yang belum tahu tanaman kentang. Taunya perkedel di rumah makan Padang, itu yang khawatir saya. Ya, ini tanaman kentang, mudah-mudahan sudah paham ya. Tanaman kentangnya ini saya lagi panen waktu itu ya, kemarin ya di lapangan, ini G2 ya ini. Kemudian ini ada struktur organisasi di kami ya. Ada kepala balainya, ada seksi pengembangan benih pokok, ada seksi pengembangan benih penjenis dan benih dasar, serta ada juga pengelola satuan pelayanan di Totok dan di Garut di Cikajang ya, ada 2 lokasi. Tujuan utama Balai Benih Kentang adalah memproduksi benih kentang yang berkualitas itu aja ya. Baik G0, G1, G2 sampai G3. Kami ya. Dan yang lainnya ini adalah rentetan ya, mekanisme dari sejak putus jaringan sampai menghasilkan G1, G2 dan G3 di lapangan. Ya. Ini adalah kita mulai kepada ini mengenai perbanyakan benih penjenis ya BS di laboratorium, putu jaringan ya, dan scan house ya. Oke. Bentar. Ya, para mahasiswa atau mahasiswi pasti sudah pada paham pengertian definisi putu jaringan ya. Itu salah satu cara untuk mengisolasi bagian dari tanaman, bisa dari protosma, sel, kelompok, sel jaringan meristem, ya, dan organ lainnya. Dan di kami, di laboratorium di sini itu dikembangkan dari meristem, dari jaringan. Ya, nanti kita tunjukin contohnya. Ya. Kemudian, perbanyakan mikro, ya. Jadi, itu dengan subkultur, ya. Jadi, di pengembangan di kultur jaringan, itu pertama itu mengenai perbanyakan mikro ya, itu dari beberapa planet itu di subkultur ya menjadi beberapa bagian, itu biasanya satu ketiak daun ya cukup untuk ditanaman pada media agar yang sudah disediakan ya, dengan tujuannya itu memproduksi tanaman dalam jumlah yang besar dengan waktu yang relatif singkat. Itu salah satu langkah-langkah upaya kami bagaimana agar ketersediaan stok planet tersedia dan juga sesuai dengan kebutuhan untuk diskin yang akan kami kembangkan. Kemudian ini perbanyakan benih penjenis BS berupa planet ya. Berupa planet di laboratorium kami ini ada perlakuan pada umbi kentang. Jadi urutan perlakuan pada umbi kentang ya, yang akan dijadikan sebagai bahan untuk diambil meristemnya ya. Ini ada beberapa langkah. Kenapa? Karena harus mengikuti SOP, standar operasional prosedur, dan harus sehat. Sehat orangnya, sehat lingkungannya, dan juga harus sehat material yang akan digunakannya. Pertama, siapkan umbi kentang yang telah dipanen, yang betul-betul sehat dan jelas keturunannya, jelas generasinya, ya itu diambil, kemudian dibersihkan, ya dicuci dengan air bersih, ya pakai deterjen, ya kemudian direndam pada larutan antiformin 0,5% selama 15 menit. Ya. Kemudian dibersihkan dengan air mengalir selama 2 menit, umbi dikering anginkan selama 2 malam. Kemudian stek bak disiapkan, lalu dilapisi dengan kain kasa. Ya, umbi disimpan pada stek bak di atas kain kasa. Stek bak ditutup menggunakan kertas koran. Kemudian disimpan pada suhu ruang dan tunggu 3 bulan sampai tumbuh sprout pada umbi. Nah, sprout saya akan tunjukin apa itu sprout ini. Contohnya saya sengaja liatin, kelihatan nggak nih kira-kira? Ini kelihatan nggak nih? Nah ini yang namanya sprout ya. Ini yang kedua tinggi, udah gede ini mah ya.
Nah, kalau yang banyak, ini yang tunggal, ini yang banyak. Nah, ini yang banyak, ya. Ini sudah keluar sprutnya, tapi ini sudah tidak cocok untuk diambil meristemnya, karena ini sudah usianya sudah tua, bahkan sudah parewat, Pak Moderator, ini ya, kulit kentangnya sudah parewat, udah aki-aki, sudah tidak cocok ini, sudah tidak fresh lagi. Ini contoh aja, ya. Nah, oke, kita lanjut ke gambar urutan kerja pelokan ubi kentang untuk kultumeristem yang tadi ya. Nah, yang tadi. Nah, ini. Jadi tadi yang ini apa? Yang kentang yang sudah sehat, dicuci bersih, disimpan aman dan sebagainya pada suhu tertentu, disimpan 3 bulan. Ini tumbuh kan, keluar sprut, keluar tunas katakanlah ya, sprut ya dari mata-mata umbi kentang. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya diambil nanti. Nah, ini gambarnya, mekanismenya disimpan dan sebagainya rapi dan disimpan sampai 3 bulan dan tumbuh semacam ini setelah 3 bulan. Oke. Berikutnya ya. Nah, meristem ya. Jadi dari tunas ini sebenarnya sudah tidak cocok ya. Ini sudah terlalu tua. Itu biasanya pada tunas yang baru tumbuh sampai 1 atau 2 cm tumbuhnya. Ya. Itu diambil, dikorek-korek ya, dan diambil titik tumbuhnya, meristemnya, jaringan selnya, ya, titik tumbuhnya diambil itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ya. Nah, ini ya perbanyakan planet dengan teknik kultimeristem. Jadi dari pembuatan media MS agar ya disiapkan. Ini siapkan umbi yang telah diberikan perlakuan, yang tadi yang sehat itu yang pas itu 1-2 cm umbinya. Kemudian dipotong ya, petik tunasnya yang panjangnya sudah antara 1-2 cm ya. Kemudian direndam dengan larutan alkohol 7% ya. Selama 30 detik. Kemudian rendam dengan larutan klorok 1% selama 5 menit. Berikutnya rendam atau bilas dalam air steril. Ini adalah perlakuan-perlakuan untuk mengambil titik tumbuh dari meristem untuk pengembangan berikutnya menjadi planet nanti. Ya. Oke. Nah, ini tunas yang direndam pada aqueous diambil, lalu diletakkan pada kertas saring di atas mikroskop. Ya. Kemudian disterilkan ya pakai tes tube yang berisi media MS agar di atas nyala api ya. Itu. Kemudian daun pada tunas dibuang menggunakan skalpel. Meristem dengan daun primodia seperti kubah akan terlihat ya. Jadi di yang tunas yang sudah dikorek-korek itu ya, diambil titik tumbuhnya ya, kecil sekali itu 0,2 mm ya, kecil sekali ya. Kemudian nanti akan terlihat ya. Nah, ini salah satu ya tim kami di laboratorium ya, itu meristem dipotong menggunakan sarpan sekian 0,2 mm besarnya ya. Kemudian terus disimpan di ya tube ya, tube di sana dengan cahayanya 3.000 sampai 5.000 lux ya, dengan penyerahan selama 16 jam. Jadi cukup lama ya, Bapak Ibu atau para mahasiswa-mahasiswi, kalau kita ingin mengembangkan kultur jaringan yang betul-betul pure murni dari sel, dari jaringan dari meristemnya, cukup lama dan butuh skill, butuh keahlian tersendiri ya. Kenapa? Karena tidak semua orang di lab pun di sini bisa ya, tidak bisa semua karena ada aturan-aturan tersendiri dan terutama dari kehati-hatian karena ukurannya sangat kecil sekali ya. Dan ini berikutnya, nah ini ya, ini gambar tunas dan jaringan meristem itu kelihatan ya setelah dikorek-korek ya. Dipotong sebagainya
Itu kelihatan gambarnya. Berikutnya itu adalah mengenai pengembangan dari meristem yang pure murni. Jadi kita tidak membeli panlet dari balita, tidak. Tidak, kita membeli dari perusahaan yang mengembangkan panlet, tidak. Tapi kita betul-betul pure murni dari benih kentang yang kita miliki, dibuat, diambil meristem dari titik tumbuhnya. Itu butuh lama waktunya, cukup lama. Sebagai contoh, ini ada, nah ini contoh, kelihatan nggak ini kecilnya? Ini dari titik tumbuh yang sudah tumbuh, ini sudah hampir ditanam tanggal 27 bulan 10 2001 ya. Ini memang agak telatnya, kecil sekali ya. Ini dari titik tumbuh kecil sekali, dari 0,2 mm ya. Nah, ini yang sudah agak besar ya. Ini udah panjang ya. Udah tumbuh panjang. Ini betul-betul pure murni ya. Bersih ya. Jadi ini sudah bebas virus sebagainya. Nanti kita bisa dikembangkan lagi dengan disebut dan dipotong-potong nanti untuk ditanamkan di media agar yang lainnya di media ini, nah, di botol-botol ini nanti berikutnya. Oke, nah, kita masuk kepada subkultur ya. Itu merupakan salah satu tahap dalam perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Yang pada dasarnya subkultur adalah memotong, membelah, dan menanam kembali eksplan ya atau planlet yang telah tumbuh sehingga jumlah tanaman akan bertambah banyak. Jadi ini ada contohnya, ini ada eksplannya ya, ini planlet ya. Kalau di subkultur ini dipotong-potong lagi ya, katakanlah panen lah ya, panen planlet gitu ya, dipotong-potong lagi menjadi beberapa bagian. Yang penting satu bagian satu ketiak ya, satu daun satu ketiak ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini tingginya ada beberapa daun, ya semakin tinggi, semakin banyak, sehat, itu layak ya. Jadi dikembangkan lagi kepada media-media berikutnya, ditanam lagi di sini. Satu botol ini 10 planet ya, 10 eksplan ya. Ini masih kosong ya. Nanti yang sudah dipotong di subkultur dari sini pindahin ke sini, tanam di sini. Gitu kan? Itu garis besarnya begitulah, garis besarnya. Oke, mohon maaf saja sebelumnya saya sambil bermain material Pak Moderator ya. Supaya ada gambaran lah gitu bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi ya gitu. Kemudian ini perbanyakan planet dengan teknis subkultur yang barusan ya. Jadi pada clean bench ya. Mana tadi clean bench itu? Ya. Yang clean bench ya. Ini ya. Oke. Ya. Dinyalakan selama 1 jam ya sebelum dilakukan subkultur. Kemudian dimatikan setelah 1 jam, lalu lampu dan blower dinyalakan ya. Kemudian clean bench-nya dibersihkan menggunakan alkohol ya 70% ya. Alat dan bahan yang akan digunakan seperti pinset dan sebagainya juga harus steril ya. Jadi ya seperti biasa kalau masuk lab pakai pakaian khusus, makanya tim kami di sini di laboratorium jaringan selalu pakai pakaian seragam putih ya, dan selalu pakai alkohol. Jadi selain mencegah COVID juga ya, Pak Moderator, jadi tangannya selalu bersih, tangannya selalu pakai alkohol setiap hari gitu kan. Sehat terus. Makanya saya mengambil posisi di lab aja lah supaya bebas saudaranya sehat. Gitu kan. Oke, alat dan bahan yang berada di luar ya, clean bench seperti petri dish, media tanam, botol setelah disterilkan. Sama semua perlengkapan, peralatan baik apapun jenisnya itu harus steril ya, itu menggunakan alkohol 70%. Termasuk SDM-nya di sini. Oke. Berikutnya ini teknik perbanyakan subkulturnya. Nah, ini jadi eksplan. Nah, yang tadi ini kan kelihatan nih planletnya dipotong menggunakan gunting
dan dikeluarkan dari botol lalu diletakkan pada petri dish. Mana petri dish-nya? Ya, bentar. Letakkan di petri dish ya. Kemudian expand dipotong setiap 1 atau 2 buku. Nah, ini ya. Jadi ini dipotong-potong ya, disimpan di petri dish di sini sambil diseleksi ya kesehatannya sekaligus ya. 1 atau 2 buku, rata-rata satu buku atau setiap daun ya. Kemudian ada 1 daunnya ya. Oke. Nah, kemudian botol yang berisi media tanam dibakar di atas api. Jadi sambil dibuka tutupnya ini ya, dibuka, dipotong ya. Ini yang ini sudah dibuka ya. Nah, ya. Ini ya. Nah, ini kan ada media agarnya di sini, aganya di sini ya. Nanti yang dibuka sambil ada dibakar di atas api. Apinya bukan api itu dari apa namanya? Itu spiritus ya. Spiritus ya. Pasti udah paham lah semua ya. Kemudian expand ditanam di dalam media 1 per 1. Nah di sini. Jadi ini masih kosong. Tadi ini dipotong-potong ya 1 atau 2 daun, 1 daun lah ya dipotong-potong, kemudian disimpan di petri dish. Setelah disimpan pakai alat khusus pinset ya, ditanamkan di media ini. 1 tabung ini gelas itu adalah 10 tanaman. Ya, 10 tanaman. Nah, ini contohnya yang sudah mana yang kecil itu. Oh, ini ya. Nih. Ini yang sudah tanamnya masih baru ya. Ini masih baru, udah ditanam di sini dari potongan-potongan tadi. Disimpan di sini, klik di sini ya. Tetap berada pada ruang khusus ya. Tidak ada di ruang terbuka, semua ruang khusus di sini, ada ruang kecil ya. Ini disimpan 1 tabung ini, 1 gelas ini ada 10 tanaman dari hasil potongan-potongan tadi. Ya. Oke. Berikutnya, ya, botol dibakar kembali lalu ditutup menggunakan plastik dan karet gelang. Nah, jadi kalau sudah ditanamin, ya dibakar lagi botolnya semua, tutup pakai plastik dan pakai karet gelang. Kemudian botol kutu diberi keterangan mengenai varietas apa, tanggal tanamnya berapa. Seperti di sini, ini tanggal 11 ya bulan 2 2002 ini ya contohnya. Kenapa? Agar tidak tertukar dengan botol-botol lainnya dan juga tim kami bisa memprediksi tingkat pertumbuhannya karena ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang juga terinfeksi juga oleh mikroorganisme tertentu ya di lab, ada juga planet yang terinfeksi ya, yaitu mungkin karena mikroorganisme yang ukuran yang sangat kecil yang tahan terhadap alkohol, mungkin kelihatan ya Pak Moderator mati-mati terbawa oleh pinset atau tangan sehingga juga berkembang di botol ini kan. Oke, kemudian botol kultur yang sudah ditanam explant disimpan di ruang inkubasi ini ya, disimpan di ruang khusus di ruangan inkubasi ya dengan suhu, temperatur, kelembaban dan cahaya diatur sedemikian rupa ya sesuai dengan spek ya, sesuai dengan SOP untuk kultur jaringan. Dan juga diketahui para mahasiswa bahwa laboratorium kultur jaringan di Balai Benih Kentang Provinsi Jawa Barat ini yang berlokasi di Pangalengan ini sudah memiliki standar internasional sebetulnya ya, karena waktu itu JICA membangun betul-betul dengan tata letak yang sedemikian rupa. Bahkan kunjungan dari waktu di Kuwait, dari Taiwan ya, pun dari negara lain ke sini ya, mereka juga cukup mengajungkan jempol lah katakanlah ya. Kenapa? Karena fasilitas yang sudah 30 tahun ya Pak Moderator ini masih bisa digunakan karena betul-betul alatnya betul original dari Jepang ya, sehingga kami juga kalau mau beli itu ya di samping juga
barangnya cukup mahal juga sebetulnya kan, apalagi kalau duitnya tidak ada, ya bingung gitu kan. Ya, tapi yang penting kita berdayakan yang ada, yang penting sesuai dengan SOP, ya. Ternyata alhamdulillah, walaupun sekarang sudah agak tertatih-tatih gitu kan, karena dukungan anggaran, apalagi yang kemarin dengan 2 tahun kemarin ya berjalan suasana COVID, refocusing terus anggaran, sehingga kami ya berjalan apa adanya dulu lah. Yang penting ada tanda-tanda kehidupan di sini. Itu aja lah Pak Moderator. Yang penting ada tanda kehidupan, ada orang, ada sambil bekerja aja lah ya. Sambil menunggu faktor-faktor pendukung yang lainnya. Kita lanjut ya. Oke, nah ini ya. Ini adalah gambar. Mungkin agak jelas ya. Nah, ini Planlet ya di laboratorium di ruang inkubasi, dan ini cahaya tidak sembarangan ini ya. Cahayanya, kemudian kelembaban, temperatur diatur sedemikian rupa sesuai dengan kehendak si planetnya, si expandnya gitu. Jadi kalau terlalu panas, efeknya pasti terjadi sesuatu kepada planet. Terlalu dingin atau terlalu lembab, ya itu tadi ada bisa tumbuh jamur dan sebagainya. Ini adalah diatur sedemikian rupa. Makanya bagi mahasiswa masih UIN dari jurusan biologi atau Fakultas Sains dan Teknologi tadi, kalau berminat nanti untuk bekerja sama dengan kami, silahkanlah ditunggu di sini ya, barang-barang, siapa tahu dari akademik ada sesuatu yang bisa dikolaborasikan untuk pengembangan laboratorium kultur jaringan di Balai Benih Kentang ini. Oke. Maaf saya ini Pak Moderator ada nyerocos bicaranya. Pilih terlalu cepat. Ya Pak, sedang Pak. Lanjut Pak. Oke. Jadi kalau terlalu cepat punten dikendalikan saja Pak dari sana jarak jauh. Ya. Lajeng Pak. Oke. Ini adalah mengenai pengujian virus dengan teknik ELISA. Jadi kami itu ada laboratorium kultur jaringan, ada laboratorium teknik ELISA. Jadi ada laboratorium khusus untuk mengecek tanaman kentang ini mengandung atau membawa virus atau tidak. Karena kalau tanamannya membawa zarah virus, ya nanti ditanam di lapangan itu akan jelek sekali. Bahkan daunnya orang Sunda bilang jadi apa? Mozaik ya, bisa keriting, bisa mozaik atau bisa menumbuhkan warna-warna tersendiri, mensusuna mereketetet lah kita. Nah, entah mereketetet kerdil gitu ya. Bahasa mana itu Pak? Jadi mereketetet kerdil gitu kan. Gitu. Nah, di kami di sini ya ada fasilitas untuk mengecek ya hasil dari tadi dari Planlet itu kan diaklimatisasi, ditanam di screen, tumbuh, itu diambil sampel untuk cek and recheck apakah Planlet yang dari kultur jaringan itu ditanam di screen setelah ada proses aklimatisasi mengandung viruskah atau tidak. Nah, tim kami ngambil ke screen, di stek, diambil daunnya, dan diekstrak di laboratorium ELISA di sini. Lumayan ya, mahasiswa harganya cukup mahal-mahal ya. Itu alatnya juga ukuran kecil ya, itu luar biasa ya. Standarnya juga cukup mahal ya, puluhan juta ya. Jadi kalau misalnya ngambil satu aja itu Pak Moderator luar biasa, harganya mahal ya, puluhan juta. Jadi ternyata saya diawet-awet sajalah Pak Moderator ya, supaya karena mahal diawet-awet saja di labnya, jadi tidak terlalu boros digunakannya ya. Yang penting di lapangan disekin bagus, secara visual tanamannya sehat, tidak menunjukkan gejala-gejala keriting, mozaik atau warna urat tulang-tulang daunnya tidak menunjukkan sesuatu atau normal-normal saja standar, insya Allah itu sehat. Kadang-kadang kami tidak perlu uji ELISA ya. Nah, itu ada yang mencurigakan. Ya, tim kami langsung ke screen, mengambil tanaman yang dicurigai, katakanlah berdasarkan sampel, dibawa ke lab dan diekstrak, kemudian dibuat dicampur dengan GEB. Oke, ya, general extract buffer ya, gitu. Masukkan kepada saat tanaman dan GEB ke dalam mikro
plate ya. Lanjut ya. Nah, ini dicuci microplate, kemudian masukkan solution ke dalam microplate, lalu diinkubasi 2 jam pada suhu ruang. Ya, cuci microplate, masukkan substrate ya, solution ke dalam microplate. Ya, ini tahap-tahap perlakuannya ya. Nah, ini evaluasi. Yang sebelah, sebelah kiri ya, yang seperti itu, kaca-kaca itu ada warna-warna kuning. Itu ada sebagai sengaja ditanami di sana. Itu adalah seolah-olah dia adalah virusnya di sana. Nanti yang hasil ekstrak tadi itu dimasukkan, ditetesi semua ke sana. Apabila tidak ada yang gejala mirip yang warna kuning-kuning itu, ada kuning-kuning yang sebelah kiri, kuningnya tidak kuning eces lah. Apa sih eces ya? Tidak kuning. Maaf, tidak kuning jelas gitu ya, Pak Moderator. Tidak kuning jelas, bukan orang Sunda gitu, ya eces, jelas, macam-macam gitu. Karena punten ya gitu. Jadi tidak, kok ada yang warnanya begitu ditetesi mirip seperti yang itu indikatornya virus ya. Virusnya bisa virus CMP, virus PLP, pathovirus, bisa PPM, macam banyak. Jadi virus itu bisa teridentifikasi ya melalui gambar seperti itu. Yang mahal itulah tuh, yang mahal itu indikator virus itu yang mahal itu kan, itu yang mahal. Sehingga tim kami kalau misalnya hasil ekstrak disimpan di sana, kalau ada yang menunjukkan gejala semacam warna itu, berarti yang di screen itu adalah terkena oleh virus. Tapi harus harus dieradikasi total, harus dibabad habis. Kenapa? Karena ya kunci utama dari hasil putus jaringan ditanam di screen, diaklimatisasi, itu betul-betul harus sehat segala-galanya. Sehat dari mikroorganisme hidup, dari hama, dari penyakit virus tadi ya, harus betul-betul sehat. Kenapa? Karena itu untuk dikembangkan ke dapat G0, G1, G2 sampai ke petani. Kalau dari benih sudah membawa virus, ya itu biasanya petani kewalahan. Karena kalau tanaman kentang sudah terserang virus, ya tidak ada virusida. Tidak ada. Ada juga insektisida, bakterisida, fungisida, nematisida, herbisida, sida, dan tidak ada virusida. Artinya, jadi kalau tanaman sudah terserang oleh virus, baik kentang, tomat, dan sebagainya, tanaman sulit untuk dikendalikan. Caranya satu, dieradikasi, dibabat, dan dibakar, sudah selesai. Makanya virus yang menyerang manusia atau binatang sulit sekali disembuhkan. Itu butuh obat-obat bagi manusia, atau kalau bagi tanaman itu racun ya, bukan obat. Kalau bagi tanaman itu racun, itu pestisida ya. Hanya jenisnya. Itu makanya kami di sini sangat berhati-hati sekali dalam rangka untuk mengembangkan benih G0, G1 dan G berikutnya, generasi-generasi berikutnya. Oke. Kita lanjut ya. Ini ya. Oke. Ceritanya ini tim kami ini screen ya, yang menyiapkan media tanam kokofit ya, yang steril dan pupuk kandang. Saya perlu sampaikan ya, dulu ya waktu JICA di sini itu karena tanahnya masih sehat, ya, pH-nya bagus, kemudian komposisi mikroorganisme tanahnya juga bagus, tidak ada patogen tanah, ya. Kemudian justru yang banyaknya ada patogen antagonis ya di tanah, sehingga pada waktu itu tanahnya sehat dan medianya menggunakan tanah semua, baik yang di screen A, screen B, ya semua pakai tanah. Seiring dengan waktu dan penggunaan di screen, ya cek sunama terus lecet tanahnya, untuk apa pada lecet tanah. Seri istilah seri kata baru ini. Pokoknya tanahnya sudah sering digunakan, ya. Jadi
Artinya sudah tidak bagus lagi untuk perakaran tanaman. Selain juga ada mikroorganisme layu bakteri, ada Ralstonia solanacearum, ada Fusarium oxysporum, ada juga serangga-serangga lainnya atau nematoda di tanah, sehingga dibuang, terus hanya kehabisan. Di sekitar Balai Benih Kentang tidak ada lahan yang steril. Ini tidak ada lahan atau bukan lahan ya, tanah ya, bukan lahan. Tidak ada tanah yang steril dari organisme pengganggu tumbuhan, baik patogen maupun hama ya di lapangan. Sehingga ambil alternatif yang lain. Bagaimana medianya itu tetap ada, tidak menggunakan tanah, sehingga menggunakan kokopit ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang belum tahu wujudnya kokopit, aduh puntennya boleh deh kalau ada ya, saya tunjukin sekarang ya. Kokopit ya, orang salah teman-teman yang ada. Saya tunjukin sedikit aja, nggak banyak lah, gitu kan. Itu kokopit itu kan dari kekanut ya, dari kelapa ya, sabut kelapa ya, yang dihancurkan lah katakanlah ya, dihancurkan. Kami beli dari Pangandaran, kan daerah Pangandaran, Ciamis itu kan banyak kelapa, ada industri di sana, perajin di sana. Jadi kokopit ini bagus ini Pak Moderator untuk berbagai jenis tanaman. Untuk tanaman hias, wah mantap ini ya. Kalau di rumah di halaman punya tanaman hias, ada anggrek apa sebagainya, ya itu pakai lebih bagus. Dia lebih steril ya, dan tidak kotor di tangan, itu maksudnya Mas ya. Beda dengan megang tanah, kotor. Kalau pegang kokopit tidak kotor, aman ya. Karena tidak nempel di tangan, dikepuk-kepuk ini apa sih dikepuk-kepuk gitu kan? Puntennya. Saya bisa beri lah, dikepruk-kepruk udah selesai bersih tangan kita. Beda dengan tanah pasti nempel. Nah, jadi itu adalah menyiapkan media tanam di setiap bedengan di screen semua pakai kokopit. Sudah beberapa tahun terakhir ini pakai itu karena tanah sudah tidak ada yang steril. Kecuali kami bisa mendapatkan tanah yang steril untuk semua tanaman. Kita menggali, itu pemoderator risikonya, menggali tanah di lapisan subsoil ke bawah. Kalau lapisan topsoil ya, dari ilmu tanah, topsoil itu adalah tanah-tanah lapisan yang menggudang hamanya penyakit ya. Yang namanya patogen tanah itu numpuk di lapisan topsoil kurang lebih 30 cm. Tidak layak sebetulnya untuk tanaman budidaya, apalagi tidak sehat. Nah, lapisan bawahnya yang subsoil itu sangat kecil sekali terkontaminasi oleh mikroorganisme yang merugikan tanaman, yang subsoil. Topsoil, subsoil, yang bagus adalah di bawah subsoil lagi. Jadi saya harus menggali seperti sumur, resikonya berat Pak. Ya gitu Bapak Ibu ya, jadi harus mengambil tanah itu banyak, ya itu wah sabaraha tonen gitu kan, butuh biaya, waktu dan tenaga yang luar biasa. Kokopit lebih efisien, lebih ringan. Satu karung saya bisa ngangkat itu Pak Moderator, karena ringan. Coba satu karung tanah, saya pejet kalau sebelum tanah gitu, berat gitu kan. Oke, nah dari sudah siap medianya, si planet yang tadi, ya planet yang ini nih, planet yang sudah tadi ini, yang sudah siap tanam, ya dibawa ke screen untuk proses aklimatisasi. Ya, ditanamkan di media itu, ditanam ya dengan jaraknya itu 10 cm ya, 10 cm, 15 cm ditanam banyak berjajar di screen semua seperti gambar di bawah, tanam planet di media tanam. Nah itu pekerja kami di screen sedang nanam planet. Itu ada proses aklimatisasi. Tapi sebelumnya ya, planet yang di botol tadi ini dibuka, dibersihkan media agarnya. Jadi tidak ditanam dengan media agarnya, ya tidak, para mahasiswa masih tidak. Agarnya dicuci bersih, pakai air bersih juga. Kalau sehat, kenapa? Karena kalau airnya kotor, itu bisa terkontaminasi oleh bakteri tertentu di sini, atau oleh jamur tertentu, ya, atau ada nematoda cacing juga, bisa aja kalau air tidak sehat. Makanya dicuci bersih. Setelah bersih disimpan di baki, itu kan planet siap tanam,
baru ditanamkan oleh ibu-ibu. Nah, biasanya ibu-ibu lebih rajin, gitu ya, lebih bagus ditanam di sana di media yang sudah siap tadi. Ya. Berikutnya, perbanyakan pohon induk, kelihatan tanaman sudah tumbuh. Ya. Perbanyakan pohon induk sudah tumbuh. Ini adalah mengenai mekanisme dari sejak panlet tadi, baik dari meristem, dari titik tumbuh, dari planlet sendiri di subkultur, menyiapkan media tanam, terus tanam sampai akhirnya siap menjadi pohon induk. Oke, lanjut. Maaf agak terlambat nih. Nah, ini menyetek panen atau panen ya katakanlah. Jadi kami ada panen, katakanlah panen pucuk lah, stek ya, stek akar ya. Ada panen umbi, ada panen stek katakanlah gitulah. Ya, pohon induk untuk perbanyakan stek akar. Jadi stek semua diseleksi ya, yang sehat diambil, sudah cukup umurnya ya, dan tidak ada penyakitnya, yang pada daun sehat, dipotong pakai silet saja, ya, pakai silet saja, karena ujung harus tajam ya. Sebelum tanam di tripod sisakan 2-3 helai daun di bawah ujung pangkal batang. Jadi tidak dihabisin semua, disisakan 2-3 daun yang nempel di batangnya. Kemudian stek planlet dari pohon induk siap tanam untuk perbanyakan stek akar. Kemudian stek akar yang sudah dipotong itu dicelupin kepada jet PT steknya itu supaya merangsang pertumbuhan akar lebih cepat. Ya, saya tidak akan menyebutkan nama dagangnya, pilih promosi Pak moderator ya. Oh ada aja lah gitulah katanya. Beli promosi ke abdi gitu kan punten. Nah, saat dicelupin itu tanamin ya, maka itu biasanya lebih cepat keluar akar sehingga tumbuhlah semacam ini. Yang berikutnya stek akar siap ditanam ini ya, ditanamin di apa namanya itu yang potret ya, potret ya, ditanam di potret, ditanam di sana. Stek akar siap tanam sebagai benih sumber perbanyakan benih dasar G0. Kalau sudah siap, kita masuk ke sesi berikutnya untuk menanam di screen A, screen B untuk menghasilkan G0 ya. Jadi kalau dari planlet ditanam dari stek pucuk tadi, stek untuk stek akar tadi itu ditanam berikutnya untuk menghasilkan G0. Itu betul-betul murni. Nah, itu saya singkat mengenai bagaimana mekanisme pengembangan kultur jaringan di laboratorium. Oke. Nih ya, para mahasiswa-mahasiswi, saya mohon maaf bagi yang belum kenal dengan kokopit ini nih. Nah, ini kokopit nih ya. Ini yang belum tahu, saya khawatir. Kalau yang sudah paham, syukur alhamdulillah ya. Gitu. Jadi walaupun diraba-raba dengan tangan aman, tinggal dikepruk-kepruk kita. Kepruk-kepruk tidak nempel di tangan, sehat kan? Oke. Tuh ya. Nah, kita sekarang masuk ke kegiatan strategis yang ada di kami. Tindak lanjut dari tadi, dari kultur jaringan ya, dari planlet lab masuk ke lapangan, ke screen A, screen B ya. Oke. Bentar Pak, mungkin 10 menit lagi Pak ya. Oh siap, enggak. Oke. Nuhun Pak Duartosan Pak. Ya, Ini hanya info aja. Kami di sini menggunakan IoT ya, Internet of Things. Itu cukup dengan pakai rem, pakai HP saja untuk penyiraman, untuk pemupukan, untuk pengendalian dengan menggunakan pestisida. Itu ada komponen kelembaban pH sudah muncul di HP. Jadi kita bisa mengendalikan dengan jarak jauh untuk menyiram dan sebagainya. Itu dengan IoT, Internet of Things ya. Oke. Ini contoh videonya ya. Ini di screen kami ya, menggunakan pendekatan IoT, Internet of Things ya. Ini sudah siap dipanen ya, sudah dibabat, habis dipanen. Ini, ya. Ini sedang dipangkas ya, karena kalau dapat dipangkas aja ya, daun-daunnya untuk siap dipanen. Ini adalah panen IoT ya.
dengan tim kami para eselon 3 Dinas Tanaman Pangan dan Kehidupan hadir ke sini waktu itu bareng-bareng melihat ingin tahu bagaimana produksi dari pendekatan dengan inovasi teknologi IoT, Internet of Things ya. Ini. Ya. Oke. Jadi nanti teman-teman mahasiswi silakan ya. Kalau ingin tahu persis ini bisa bareng-bareng dengan kami bergabung di sini ya. Oke. Oke. Oke ya. Ini ya, ini pertumbuhannya ya, gambar-gambar ini ya. Kemudian kalau ini adalah itu metode dengan teknologi aeroponik ya. Sehingga ini panen terbaru ya, 1 bulan kemarin panen. Ini hasil sama ini satu tanaman ya, itu bakalnya bisa mencapai 100 knol. Isinya knol ya. Kalau G0 namanya knol. Knol ya. Jadi knol ini benih ya, bahan benih ya. Bakal calon benih ya. Nah, ini bisa mencapai 100 knol, makanya bisa mencapai 10 kali lipat dari kegiatan teknologi konvensional atau IoT produknya, hasilnya kan. Oke. Itu menggunakan aeroponik ya. Oke. Ini komponennya ya. Ini yang aeroponik ini ya. Jadi silakan bisa dilihat ya. Itu ya. Nah, ini contoh ya, yang di kami yang akar-akaranya yang sudah tumbuh bakal-bakal stolon dan bakal-bakal kenolnya, umbinya. Nah ini umbi-umbinya dari aeroponik ya. Ini kenolnya. Ya. Ini sedang melakukan seleksi ya mengenai benih-benih yang sehat. Ya. Sebesar mutiara kecil tapi tenaganya dahsyat sekali kalau muda walaupun kecil dahsyat sekali tenaganya gitu kan. Oke. Ini ya. Lanjut ya. Nah, ini dengan ya yang tadi ini ya, ini aeroponik ya, Kemudian ini dengan irigasi tetes ya, Kami untuk G1 ini ya. Nah, ini hasil dari irigasi tetes ya. Ini. Itu TPS ya, di screen kami ya, di screen B ya. Oke. Lanjut supaya cepat ya, takut habis waktunya. Oke, ini panen ya. Oke, di irigasi tetes ya. Ini adalah pemurnian juga ya. Kami juga mencoba untuk menyelang-nyelangkan ngawin jadi lebih, jadi naib ya. Ngawinin di sini ya. Sebagian, tapi di sini bukan sebetulnya tidak ada breeder di sini. Kami tidak punya breeder pemulihan tanaman. Hanya ada tim kami yang mencoba-coba gitu di bunga-bunganya ternyata ada juga satu yang aneh-aneh ya tumbuhnya kentangnya. Oke. Kemudian ini ada salah satu tanamannya dari pemurnian benih yang tadi ya. Coba kawinin di sini ya teman kami ya. Ini udah dipanen ya, udah habis. Ini salah satu kegiatan pemeliharaan yang merupakan bagian salah satu ya dalam pengembangan teknis dan benih dasar kentang. Dan ini salah satu teknis kegiatan cara pengambilan serbuk sari yang nantinya kita akan silangkan dengan kualitas yang berbeda atau sebagai tujuannya yang unggul sehingga akan mendapatkan genetik yang baru atau klon baru untuk dijadikan kualitas unggul baru. Tujuan ini diantaranya untuk menjaga kemudian benih dan memperkaya plasmanika, memperbaiki mutu genetik sehingga diperoleh tanaman yang lebih baik dan bermanfaat. Juga untuk mendapatkan kualitas baru yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kuantitas panen, kualitas panen, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Oke, cepat ya, saya potong aja. Ini ya foto-fotonya proses pemurnian benih, mengawinin di sini ya. Nah, ini adalah BBK sudah kerjasama kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi ya, dari Balisa, IPB ya, kemudian IPB dari Fakultas Teknologi Pertanian, dari Sekolah Vokasi IPB ya, Unpad ya, kemudian dari Unpad dari Technopreneur ya, dari UIN juga ya, kemudian dari Singapura Bangsa ya, kemudian SMK dan banyak lainnya ya yang sudah kami lakukan baik dengan stakeholder. Ini adalah beberapa contoh kerjasama yang sudah dibangun antara Balai Benih Kentang dengan stakeholder lainnya
Makanya bersyukur kami juga bisa melakukan kerjasama dengan UIN ya, dengan Sains dan Teknologi. Ini beberapa gama-gama kunjungan dari Kuwait, dari Taiwan ya, dengan Pak Menteri sebagainya, kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Benih Kentang ya. Ini ya salah satunya kemarin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Atur nuhun Pak Haji Juju. Amazing sekali ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Jadi itu ya, apa yang disampaikan Pak Juju ini sangat menarik sekali. Banyak istilah-istilah dalam kultur jaringan. Tadi ada X-Plan, ada Planlet, ya, ada ZPT, ada yang lain-lain. Nah, makanya kayaknya kalau kita bertemu langsung ini luar biasa nih. Kalau siap. Apa namanya itu, sangat enak kayaknya kalau diskusi langsung Pak ya. Insya Allah mangga Pak. Guest house tersedia Pak. Mau nginap oke boleh Pak. Guest house kosong Pak. Sambil liburan ke Pangalengan. Tadi ada istilah belum mereka tetet katanya. Kalau di Kuljar mungkin kerdil mungkin Pak ya. Nah, baik, kami juga punya lab Kuljar Pak ya, tapi hanya kayak apa namanya, ada koleksi di sini ada krisan, kemudian ada sekarang lagi mengembangkan porang gitu kan, terus ada anggrek juga. Nah, hanya sebatas penelitian saja gitu ya, seperti itu. Jadi belum ke produk gitu ya, pengembangan. Nah, mahasiswa juga punya kesempatan lebih banyak sebetulnya untuk belajar lebih jauh, lebih mengenal tentang jaringan ini gitu ya. Nah, kalau ingin lebih jauh, ambil kuliah kultur jaringan ini. Kemudian berkunjung ke sana ke Pak Haji Juju yang di sana untuk belajar lebih banyak begitu ya. Saya akan buka sesi pertanyaan. Untuk pertama ada 3 orang penanya. Silakan kepada para mahasiswa ataupun dosen yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan saya buka. Baik mau langsung raise hand atau di kolom chat, silakan. Kita punya waktu 30 menit untuk diskusi. Nah, di sini ada di kolom chat Pak ya. Saya buka dulu. Sebentar. Dari Fikri Ikilah Gunawan, izin bertanya, penjelasan Bapak tadi ada beberapa jenis kelas benih tentang G0, G1, G2, G3, H4. Faktor apa saja ya Pak yang menjadi pembeda tiap kelas benih? Apakah tiap kelas benih kentang bisa dijadikan benih sumber dan benih sebar? Parameter apa saja yang menjadikan suatu benih bisa jadi benih sebar dan benih sumber? Gitu Pak ya pertanyaannya. Mangga Pak. Mangga. Ya, jadi gini, jadi perbedaan G0, G1, G2, G3. Ini seiring dengan regulasi Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2019. Tetap kami mengembangkan benih di sini, itu ada regulasinya, ada aturannya, ya sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh Menteri Pertanian. G0 itu merupakan turunan dari benih penjenis. Ya. G0 itu istilahnya benih dasar. Ya. G0 itu benih dasar. Kalau Planlet tadi, yang dari meristem, itu namanya penjenis. Asal-muasalnya dari sana. Ya. Di benih penjenis, kemudian ditanamin di screen A, itu akan menghasilkan G0, benih dasar. Nah, nunggu 3 bulan, ya setelah keluar sprutnya, ya itu ditanamkan di screen B, ya untuk menghasilkan turunan generasi berikutnya G1. Jadi G0, G1 itu ditanam di screen yang tidak ada kontak fisik dengan lingkungan sekitar. Artinya lingkungannya lebih terkendali, ya, dari angin, dari hujan, dari panas terik, ya itu diatur sedemikian rupa
Sehingga tanamannya happy sekali gitu ya, Pak Moderator. Tanamannya happy, tidak ada yang mengganggu ya. Walaupun ada kutu kebul, ada hama sedikit, nggak apa-apa lah, dipencet saja, selesai. Jadi memang betul-betul, dan pintunya pun dikunci rapat-rapat. Tidak boleh orang sembarangan masuk ke screen untuk G0 maupun G1. Nah, setelah dipanen dari G1, dipanen dari G1, itu baru ditanamkan untuk G2. Di mana nanamnya untuk G2? G2 dan G3 itu ditanamkan di lapangan, di ekosistem terbuka. Kalau G0, G1 itu ditanam di ekosistem yang memang terkendali, gitu kan? Itu tidak kontak fisik dengan orang-orang sekitar. Kalau untuk G2, G3 itu ditanam di lapangan yang memang di agroekosistem tanaman kentang. Di kami ada lahan 7, sekian hektar untuk pengembangan G2 dan G3. Satu generasi itu minimal ditempuh 3 bulan. Kan ada masa dormansi ya. Dari G0 3 bulan baru keluar sprout. Tanamkan untuk G1 di screen. Tanahnya pun tidak boleh di screen itu nanamnya kontak fisik dengan tanah langsung. Tidak boleh. Ya. Makanya dibuat bedeng-bedeng supaya akarnya juga terkendali juga. Baik skin A, skin B. Kalau di lapangan itu ya G2 baik di penangkar, di petani penangkar benih kentang ya, ataupun di kami di lapangan sama semua. G2, G3, benih sebarnya adalah di lapangan bisa G2, bisa G3. Artinya petani kentang yang ingin membudidayakan tanaman kentang itu dia bisa nanam dari G2, dari G3. G3 langsung lagi G4 kan kesananya. Nah, berapa kali generasi dari G2, G3, G4. Ya, itu memang kadang-kadang kalau petani yang konvensional, selama dia keluar tunas, terus saya ditanamkan gitulah Pak Moderator ya. Gayarnya terus tanamkan gitu. Itu bagi petani yang memang jauh dari membeli benih ya. Kenapa? Karena nanam budidaya kentang itu hampir 85% ditentukan oleh kualitas benih. Rata-rata itu kalau produksi dari G2, G3, G4 bagus-bagus semua ya. Begitu masuk ke generasi berikutnya, G5 dan sebagainya, itu tadi regenerasi. Terjadi penurunan produktivitas, termasuk penurunan ketahanan juga di lapangan, ya kan? Nah, makanya bagi petani yang memang sudah maju ya, seperti Pangalengan, Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Garut, yang sentra-sentra tanaman kentang, Kabupaten Cianjur, yang dia sudah terasa manfaatnya, itu kadang-kadang dia tidak menggunakan benih yang memang generasi sudah beberapa gitu kan. Dia pasti membeli G2, G3 karena sudah dirasakan produksinya. Karena petani kalau nanam benih G2, G3, dia sebagian bisa jadi benih lagi nanti oleh petani. Ya. Nah, yang besar-besarnya, yang sebesar-besar gede-gede itu kan dijual ke pasar. Artinya petani dia bisa mendapatkan keuntungan dari benihnya juga dan dari benih konsumsinya. Nah, itu makanya ya alhamdulillah petani-petani kentang yang sudah maju seperti Pangalengan gitu Pak Moderator, mulai kaya ya gitu. Bahkan kalau di Bandung itu kan kalau kendaraan yang bagus-bagus seperti Fortuner, Pajero kan di mall-mall ya. Oh di Pangalengan itu di kebun kentang Pak Moderator ya. Pajero gitu kan, Fortuner itu depan itu wah mantap sekali. Ya, kenapa ya? Karena mereka sudah merasakan keuntungannya dari budidaya kentang, apalagi petani yang dia sebagai penangkar benih kentang juga seperti kami, tapi dia tidak punya lab. Dia hanya mengembangkan G0 saja dan G1. Tetap itu ada pengawasan dari BPSB, dari Balai Pengembangan Sertifikasi Benih, ada diawasi. Karena setiap benih yang keluar itu harus bersertifikat. Ya,
Dari sini jelas bersertifikat, sudah ada labelnya, bersertifikat dijamin ya, artinya dijamin betul-betul kualitas bagus. Ya. Jadi itulah secara umum perbedaan G0, G1, G2, G3 ya. Itu. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan kedua ini dari Roy Hadiningrat, mahasiswa biologi ini. Mau tanya, untuk cara sistem IoT Smart Farming, apakah efisien? Karena mestinya ini mungkin perlu internet yang kencang seperti ini. Oh, ya, betul. Jadi itu awalnya kita coba IoT itu untuk di G0. Tahun ini akan coba lagi, akan tambah lagi screen yang akan pasang IoT. Satu, saya memberi aja dari IoT dengan konvensional. Ya. Penggunaan IoT, ya, implementasi IoT, penerapan IoT, itu satu lebih efisien di aspek tenaga kerja. Ya. Kita tidak perlu banyak orang, bahkan saya cukup di ruangan saya, pakai angkat aja HP, dibuka, bisa dicek, kelihatan berapa suhunya, berapa pH-nya, berapa kelembabannya. Kalau terlalu panas, tinggal klik aja blower, jika dinyalain blower, itu suhu jadi turun lagi, ya. Suhu dengan berapa suhu optimal bagi tanaman kentang di screen, ya. Kalau kekurangan air, tinggal klik aja, ya. Itu akan dia nyiram sendiri, otomatis. Ini ternyata karena dilengkapi kan CCTV. Jadi ada CCTV juga di screen-nya. Pasang CCTV, dia akan kelihatan. Kalau tanamannya agak daunnya seperti merunduk gitu Pak ya. Saya selumpuh Pak. Kalau sana bilang lumpuh ya. Kalau sana bilangnya lumpuh, ada semacam seperti kekurangan air kan kelihatan, begitu pasang CCTV itu kelihatan di kamera. Ini dia nih butuh minum nih gitu kan. Dilihat berapa kelembabannya. Oh ternyata kelembabannya nih apa panas atau kurang, persentasenya berapa, baru klik aja untuk disiram. Kemudian termasuk pemupukan juga sama, pengendalian hama dan penyakit itu sama menggunakan itu, tinggal diganti aja formulasi air dari di torennya diganti dengan air yang hasil formulasi campuran yang lainnya. Produksinya ya itu memang dibandingkan konvensional lebih tinggi kemarin. Satu screen ya, satu bed itu kan 100 tanaman ya, beberapa bed gitu ya. Itu ada 80 bed screen di kami ya. Jadi kalau lebih ada 6.000 ya. Ada 6.000 tambah ya katakanlah ada yang kurang bagus lah. Taruhlah misalnya jadi 5.000 atau berapa ya. Itu kemarin dipanen itu dapat knolnya itu 27.000 knol, Pak. Ya. Dari 6.000 katakanlah. Ya. Nanti di grade lagi, diseleksi, disortir dan sebagainya, mana yang sakit, mana yang scab yang terserang oleh bakteri, scab dan sebagainya yang busuk, diseleksi semua ya. Itu berapa yang utuh, ya, berapa yang sehat, berapa yang sakit dan sebagainya itu tercatat demikian. Ya, itu adalah jadi hubungan dengan internet tadi ya, Wi-Fi. Memang di kami semua ruangan dan di screen itu pakai Wi-Fi semua ya. Dan memang maaf, di petani memang modal awal ya itu investasi awal yang cukup lumayan ya untuk pemasangan IoT-nya cukup lumayan ya kalau sekarang di bawah 1 juta sih bisa ya, di bawah 100 juta itu dipasang untuk IoT ya, lengkap semua blower ya dan sebagainya, bahkan ke depan akan dia pasang lagi ada semacam TV yang gede di ruangan kami, monitor untuk langsung melihat ya secara umum gitu, sekian bisa dipantau dari ruangan kan. Itu adalah sebuah langkah-langkah kami untuk menuju digitalisasi pengembangan budidaya dengan smart farming ya untuk budaya kentang. Ini dalam rangka untuk mempercepat stok ketersediaan benih kentang di Jawa Barat bahkan nasional. Karena nama Pangalengan ya, karena tempatnya di sini sudah terkenal kemana-mana itu kan, bahkan ke luar negeri nama Pangalengan sudah pada tahu.
Sehingga kami juga berupaya bagaimana eksistensi pendidikan ini supaya lebih maju dengan beberapa penerapan teknologi inovasi yang berkembang saat ini. Itu mungkin Pak sementara. Oke, jadi sangat efektif sekali Pak ya, efisien sekali Pak ya smart farming ini. Untuk mempermudah pengawasan, mempermudah melihat kondisi gitu ya. Jadi tidak membutuhkan banyak orang gitu ya, lalu orang ya kadang-kadang kalau terlalu banyak orang yang di situ kan akan mengganggu juga begitu Pak ya. Memang hari ini memang kita harus digitalisasi gitu ya. Di pertanian itu pemerintah juga sudah mengarahkan ke sana gitu kan ya, pakai robot dan sebagainya. Maka nyangkul juga pakai robot Pak ya. Gitu. Baik, mungkin ada satu lagi pertanyaan ini dari Yaya. Nah ini tentang plus minus atau keuntungan dan kerugian gitu ya. Maksudnya dari segi keberhasilan dan kegagalannya dari sistem kultur jaringan ini gitu Pak ya. Bangga Pak. Jadi secara umum kami merasakan tidak ada yang rugi Pak. Selama itu dikelola dengan baik. Itu jadi selama itu bagus yang fatal, katakanlah gitu Pak. Bahkan justru petani mereka pingin Pak. Dia sebagai petani yang menghasilkan produk benih kentang. Ya. Kenapa? Karena secara teknis, di lapangan, dari aspek ekonomi, cost-nya bisa lebih diperhitungkan, dan keuntungan cukup besar, Pak. Nah, ini aja. Di kami itu kan jual, kalau misalnya dijual kenol, atau G1 itu kenol, Pak. Di satuan, satu butir, katakanlah, satu kenol gitu. Tidak di kilo. Ya, kalau misalnya untuk G2, G3 di kilo. Ya. Itu kurang lebih kalau di kilo G2 atau G3 25.000 per kilo benihnya Pak. 1 hektar kalau Bapak misalnya atau siapapun yang ingin nanam kentang itu kurang lebih dari kenol dari G1 30.000 kenol. G1 hanya Rp2.000 Pak. 1 hektar sama dengan itu 2.000 kali ya 3 60 juta Pak. Itu baru benihnya aja Pak untuk G1 di lapangan 60 juta. Plus misalnya biaya lain sana produksi, pupuk, pestisida, tenaga kerja dan sebagainya, yaitu kurang lebih sekarang sudah mencapai 120 juta per hektar. Itu rata kecil Pak petani per hektar. Tapi dia kan begitu panen, ya harga kentang misalnya bagus, itu tidak dijual semua, ada sebagian untuk benih untuk generasi G3 berikutnya. Makanya petani di sini petani kentang yang sudah maju ya itu mereka ya selain dijual juga punya benih yang bagus hasil seleksinya. Ya, jadi secara untung rugi ya kecuali kalau di yang di screen insya Allah Pak selama bagus karena terkendali insya Allah aman. Kalau di lapangan itu karena di alam terbuka ekosistemnya terbuka ya ada hujan dan sebagainya hambatnya banyak ya memang itu butuh lebih fokus ya gitu ya dari terutama dari gangguan iklim ya dari hama penyakit ya kadang-kadang sudah ada yang maling juga Pak itu kan kadang-kadang jadi ya banyak faktornya ya jadi faktor keberuntungan banyak faktor kegagalan juga banyak faktornya yang penting kita bagaimana untuk mensiasati kedua faktor itu kita ada di tengah-tengah ya tapi tidak cenderung kerugi gitu. Yang penting kita minimal sama dengan lah kan minimal antara biaya yang dikeluarkan dengan minimal sama dengan gitu tidak rugi tidak untung tapi rata-rata saya perhatikan petani kentang di sini tidak ada yang rugi Pak semua senang-senang ya gitu ya alhamdulillah kalau di sini karena di sini tidak menjual benih konsumsi di sini hanya memproduksi benih kentang ya karena ini adalah balai lembaga yang milik pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Dan punten pada hari ini saya pakai pakaian ini bukan berarti saya Pak Moderator pakai apa gini karena hari ini hari santri
Oh, iya. Tanggal 22. Saya harus pakai Makanya saya masker. juga Pak pakai yang putih Iya. ini. Iya, sip, Pak. Hanya saya tidak pakai kopiah, Pak. Oh, saya menyesuaikan Pak ini pada narasumber nih. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, Pak. Baik, kata nuhun Pak, terima kasih. Jadi memang kultur jaringan ini sangat menguntungkan sekali kalau kita bisa gitu kan ya, dan memang sangat gampang sekali gitu ya apa yang tadi dikatakan oleh Pak Haji Juju ini. Ya kalau kita juga jalan ke supermarket, swalayan, mall, itu buah-buahan itu kan saya pikir itu hasil kultur jaringan semua itu. Yang bagus-bagus itu kan. Iya. Ada pisang Cavendish, kemudian jeruk yang besar-besar gitu, apel. Ya, kalau secara konvensional atau yang alami tidak akan sebagus itu. Bahkan sekarang yang beredar semangka pun yang tanpa biji itu kan hasil kultur jaringan gitu kan. Iya, betul. Ya. Jadi tadi betul, dengan nanam kentang bisa beli Pajero Pak ya. Nah, itu Pak. Bukan ini ya, bukan penjajal jero Pak ya, angkot. Itu mah naik kelep Pak, angkot Pak jero. Ya, suruh angkot ya. Baik Pak, ini nampaknya waktu sudah semakin siang. Barangkali saya simpulkan saja, atau nanti setelah saya simpulkan ada closing statement dari Bapak Pak ya sebagai kata terakhir. Jadi kalau saya simpulkan bahwa yang pertama kultur jaringan ini adalah sebagai upaya untuk budidaya tanaman, memperbanyak tanaman, eksplornya bisa diambil dari bagian apapun, gitu ya. Dari tunas, kemudian dari batang, kemudian dari akar, daun, kalus dan sebagainya, gitu kan ya. Terus tanaman yang diperbanyak itu memiliki nilai jual yang cukup bagus, ekonomi yang cukup bagus. Selain memperbanyak juga adalah mempertahankan kualitas, memperbaiki kualitas tanaman begitu. Dan hari ini memang itu yang ditekankan kepada para ilmuwan, para saintis ya, para mahasiswa untuk lebih banyak mengetahui tentang ilmu ini gitu ya. Walaupun tidak menjadi pegawai negeri sipil, ya kalau ahli dalam jaringan ya kita bisa buka budidaya gitu kan Pak ya. Gitu. Itu mungkin dari saya sebagai moderator. Terima kasih sekali ke Bapak, atau dari dosen yang mau bertanya, Pak Isma, Pak Rahmat, dan ada yang lain-lain. Saya kasih waktu 1 menit. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Oke, saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup mungkin Pak. 6, 7, 8, 9, 10. Cukup, tidak ada lagi. Silakan Pak, 1 atau 2 menit untuk closing statement dari Bapak. Mangga Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakjelasan yang saya sampaikan tadi, terutama bagi mahasiswa, mahasiswi UIN. Mudah-mudahan nanti ke depan kami bisa silaturahim kembali, dan kami menunggu kehadiran dari Bapak atau Ibu. Silakan untuk berkunjung bermain ke Balai Benih Kentang Provinsi Jawa Barat, sambil jalan-jalan ke Palengan, sambil wisata, karena udaranya dingin, dan kemudian juga ada mes lengkap di sini, ada guest house. Yang penting para mahasiswa, mahasiswi, saya mengajak, yuk kita jadilah sebagai petani-petani yang tangguh. Siapa tahu nanti dari jurusan biologi jadi petani-petani yang tangguh, yang bisa mengembangkan pertanian di masa depan untuk anak cucu kita nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk kita ke sana. Bu Ayu sebagai dosen pengampunya, ayo. Siap. Pak ada dosen pengampu. Siapa? Ayu ini ada Wiyah nih. Ya, saya yang berkomunikasi sama Bapak juga. Jadi kita agendakan ya, kita kunjungan ke sana. Ya Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan sekali lagi mohon aplaus sekali lagi untuk Pak Haji Juju ini semuanya. Terima kasih, merasa bermanfaat sekali.
Terima kasih atas perhatiannya untuk semuanya. Saya Tengku Supriyatna sebagai moderator ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.